Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya ingin mengajak setiap Anda semuanya, kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group hari ini. Kami tahu semua ini adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum kami mulai, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ketika firman kami dengar, di situ kami mendapatkan pengertian, hikmat, sehingga firman-Mu akan memuaskan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda akan saya bawa untuk kembali mengulang sebuah materi, dan saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati dan sudah belajar tentang nilai dari sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini yang menjadi tema kita hari ini adalah hadiratnya mengubah keadaanmu. Nah, setiap kita yang hidup di muka bumi saat ini, kita pengen supaya kehidupan kita mengalami perubahan. Bukan saja perubahan dalam pekerjaan, dalam keuangan, tapi lebih lagi yang kita rindukan adalah adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, yaitu karakter kita. Nah, saya percaya hari ini ketika kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya bahwa kita setelah kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita akan mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Amin. Beberapa waktu ini, bahkan mungkin sepanjang bulan ini, kita akan membahas tentang masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi dalam sepanjang bulan ini, kita banyak belajar untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk masuk ke dalam sebuah rumah, kita memerlukan pintu. Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita juga memerlukan yang namanya pintu. Ada pintu apa? Ada doa, ada pujian penyembahan, dan juga ada firman Tuhan. Jadi pintu buat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan itu adalah doa, pujian penyembahan, dan firman Tuhan. 3 hal ini yang menjadi pintu kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah belajar tentang tabernakel, pastinya tahu bahwa di dalam tabernakel itu ada 3 ruangan. Ada pelataran, ada ruangan kudus, dan ada ruangan maha kudus. Nah, ruangan maha kudus inilah ruangan yang paling belakang, di tempat itulah di mana hadirat Tuhan itu ada. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat itu, ke dalam hadiratnya Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menikmati hatinya Tuhan, menikmati hadiratnya Tuhan, yaitu melalui doa, pujian penyembahan, dan juga firman Tuhan. Nah, saya tidak membahas mengenai bagaimana kita berdoa dan bagaimana caranya kita membaca firman Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini kalau disuruh berdoa pasti semuanya bisa berdoa. Jadi saya tidak mengajar bagaimana kita berdoa, tapi saya ingin lebih menekankan bagaimana kita menjadi seorang penyembah, bagaimana kita masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui pintu pujian penyembahan. Kalau untuk membaca firman Tuhan, yang penting tidak buta huruf, saya percaya semuanya bisa baca Alkitab. Okay? Nah, yang menjadi sesuatu yang menjadi pergumulan banyak orang itu adalah bagaimana bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kalau doa saja, baca firman saja, saya pikir tidak ada masalah lagi. Tapi seringkali yang menghambat kita itu, bahkan membuat kita merasa jenuh, membuat kita merasa suka bosan ketika kita disuruh menyembah, apalagi ketika kita harus ada di mungkin mesbah doa yang mungkin bisa sampai 1 jam waktunya, kadang-kadang kita tidak bisa menikmatinya. Nah, kenapa ada hal-hal apa yang menyebabkan kita nggak bisa menikmati pujian penyembahan itu? Hari ini sama-sama kita belajar supaya kita ketika masuk ke dalam pujian dan penyembahan, kita bisa menikmatinya. Penyembahan itu berasal dari kata sembah, yang artinya menyembah atau sujud. Nah, menyembah itu atau sujud itu adalah berarti memberi hormat atau menghormati seseorang. Saya percaya kita tahu, semuanya pasti sudah tahu bagaimana sikap sujud, ya kan? Sikap sujud itu adalah kita berteluk di bawah sampai muka kita ini bisa menyentuh dengan tanah. Itulah disebut dengan sujud atau menyembah.
Itu adalah sikap tubuh kita, oke? Tubuh yang sujud menyembah itu diekspresikan sebagai rasa hormat kita kepada siapa yang kita sujud, kepada siapa yang kita sembah. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, rakyat itu mereka sujud menyembah kepada raja, berarti mereka menghormati rajanya, menghormati kaisarnya. Tetapi sekarang ini, ketika kita ada di tempat ini, di masa anugerah ini, ketika kita sujud, itu adalah berarti kita menghormati, kita hormat kepada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat dari kisah Yusuf. Yusuf ini pernah bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat ada bulan, ada matahari, ada 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Nanti bisa baca sendiri di Kejadian pasal 37. Bahkan orang tuanya, papanya sendiri bisa mengartikan. Dia berkata, Yusuf ini ada-ada saja. Masakan papamu, masakan mamamu, dan saudara-saudaramu sujud menghormati engkau. Karena mereka berpikir Yusuf ini kan bukan anak sulung, bukan raja, bukan pembesar, tapi dia anak, ya hampir dikata mendekati bungsu karena dia anak ke-11, masih punya adik 1. Nah, tidak mungkin abangnya yang besar, bahkan papa dan mamanya menghormati dia. Tapi di Alkitab dikatakan, ketika di dalam mimpi itu Yusuf melihat bahwa ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang sujud menyembah, itu berarti bahwa Yusuf itu akan dihormati, akan ditinggikan. Oke? Nah, ini berarti bahwa ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, itu artinya kita menghormati Tuhan. Nah, yang menjadi kadang-kadang pergumulan buat kita semua adalah bagaimana caranya kita menghormati Tuhan. Apakah hanya dengan bersikap tubuh sujud menyembah kepada Tuhan? Tentunya tidak. Tetapi ada pujian, ada pengagungan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tahu kisah-kisah sejarah, ketika rakyat itu mungkin menghadap kepada kaisar atau raja, mereka pasti mengungkapkan, pasti menyuarakan tentang hormatnya kepada raja. Bisa saja dia berkata, hiduplah engkau rajaku, panjang umurlah engkau rajaku, seperti gitu. Jadi ada pengagungan yang diberikan kepada sang raja. Dan hari ini kita tidak sedang menghormati atau memberikan pengagungan kita kepada raja yang ada di dunia. Tapi lebih daripada itu, kita orang-orang istimewa di hadapan Tuhan hari ini. Kita sedang belajar untuk menghormati Tuhan dengan memberikan pengagungan, pujian yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, yang diekspresikan dengan sikap kita sujud menyembah kepada Tuhan. Dan tentunya ada hal-hal yang bisa kita belajar bagaimana caranya kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, menghormati Tuhan. Lanjutnya kita akan melihat apa sih berkatnya bila kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah ada penghapusan atau ada pengampunan atas dosa. Di dalam Iman Mat pasal 9 ayat 1 sampai 24 di situ dikatakan bahwa Musa memerintah Harun untuk mempersembahkan lembu muda untuk korban penghapus dosa dan domba jantan untuk korban bakaran. Api dari Tuhan menghanguskan korban bakaran, lalu mereka sujud menyembah Tuhan. Nah, berbicara tentang penyembahan itu adalah berbicara tentang korban. Di dalam kitab Imamat ini ada 3 korban yang diberitakan. Yang pertama adalah korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban sajian. Saya tidak mengajarkan tentang korban sajian, tetapi saya akan menjelaskan tentang korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu berbicara tentang wujud kesadaran dan pengakuan dosa. Korban bakaran itu berbicara tentang ucapan syukur dan pendamaian manusia dengan Tuhan. Artinya seperti gini, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang seringkali membatasi kita untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan itu adalah karena adanya dosa, adanya kesalahan yang kita simpan. Mungkin ada hal-hal dalam diri kita yang belum kita bereskan dengan Tuhan. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang penyembah yang bisa menyembah tanpa ada sebuah rasa takut atau ada sebuah rasa bosan atau gimana, kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Kita tidak perlu menilai atau melihat keadaan sekitar kita. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, saya ingin menjadi penyembah-Mu. Saya ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran.
Tapi kadang-kadang ada sebuah roh yang saya tahu itu menarik kita untuk menjauh. Ada sebuah intimidasi tepatnya yang mengintimidasi diri kita. Wah, engkau enggak layak menjadi seorang penyembah. Engkau masih punya sesuatu loh di dalam dirimu. Masih ada dosa dan kesalahan yang kau simpan. Engkau tidak layak untuk menjadi penyembah. Hati-hati dengan intimidasi itu. Kuasa kegelapan, iblis berusaha untuk mengintimidasi diri kita. Sehingga berkata, tak usahlah kamu menyembah. Toh tak ada gunanya engkau menyembah. Ketika engkau habis menyembah di sini, sujud mungkin dengan menangis, dengan bercucuran air mata. Tapi toh nanti akhirnya ketika kamu menjalani hidup ini, kamu juga seorang pendosa. Nah itu hati-hati dengan intimidasi iblis. Iblis berusaha untuk mengintimidasi pikiran kita, menaruh di dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya membuat kita lemah, sehingga akhirnya membuat kita, ya udahlah kalau begitu, saya nggak usah menyembah Tuhan, saya berdoa saja, baca Alkitab saja. Padahal ketika kita tahu bahwa penyembahan itu punya kuasa untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka itu punya kuasa yang sangat besar dan iblis berusaha untuk membentengi, menghalangi. Tapi hari ini saya percaya ketika kita mulai mengerti tentang kuasa dari penyembahan, maka kita akan menghancurkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan untuk menjadi seorang penyembah. Sebab itu apa yang ada di dalam diri kita yang itu merupakan kesalahan atau dosa yang bisa membuat kita terhambat untuk datang hadirat Tuhan. Semua sekarang kita berkata, saya ingin mengakui di hadapan Tuhan. Saya ingin membawa korban bakaran. Artinya ada sebuah pendamaian antara diri saya dengan Tuhan. Sehingga saya tidak lagi diintimidasi oleh iblis. Tapi saya bisa datang dalam hadirat Tuhan. Dengan sebuah hati yang penuh dengan kemerdekaan. Dengan sebuah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sehingga dari diri saya bisa ekspresi sebuah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti itu. Berkat yang kedua adalah ada hubungan yang dekat atau intim antara kita dengan Tuhan. Seseorang yang suka menyembah Tuhan, yang suka masuk dalam hadirat Tuhan, akan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu tidak bisa menyembunyikan sesuatu kepada kita. Kalau kita suka menyembah kepada Tuhan, itu berarti kedekatan kita sangat luar biasa. Keintiman kita dengan Tuhan sangat luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan berkata, saya itu gak bisa merahasiakan sesuatu kepada anakku ini. Misalnya kepada Jeffrey. Jeffrey itu seorang penyembah yang luar biasa. Begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, wah ada sesuatu yang ingin saya beritahu kepada Jeffrey. Saya gak bisa menyembunyikannya. Saya ingin mengeluarkannya, saya nggak bisa merahasiakannya. Dia akan beritahu seperti itu. Sama seperti Abraham di dalam Kejadian pasal 18 ayat 7 berkata, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Nah, pada saat itu Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Sehingga pada saat itu hatinya Tuhan yang melihat Sodom yang sudah mulai penuh dengan kejahatan. Dia ingin menghancurkannya. Tetapi sebelum dia melakukan hal itu, dia ingin beritahu kepada Abraham. Dia ingin mengungkapkan, dia ingin membuka rahasianya. Dia berkata kepada Abraham, Abraham, saya ingin memusnahkan Sodom. Karena Sodom itu penuh dengan manusia-manusia yang melakukan kejahatan. Itu hatinya Tuhan. Karena dia tahu hanya orang yang intim dengan dia, yang dekat dengan dia, yang dia bisa ceritakan isi hatinya. Sama seperti kita. Ketika kita punya teman yang dekat, apalagi ibu-ibu, paling suka kadang-kadang itu kalau misalnya dengan teman dekatnya, dia berkata gini, saya punya sesuatu yang ingin saya beritahu kepadamu, rahasia, tapi jangan diberitahu kepada orang lain ya. Nah, kita itu rasanya bangga sekali ketika teman kita atau sahabat kita itu memberitahu kepada kita sesuatu yang rahasia, yang hanya kita berdua saja yang tahu, orang lain gak tahu. Nah sama seperti Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan dia, dia ingin berkata, anakku yang kukasihi, aku ingin beritahu sesuatu kepadamu. Dan ini hanya menjadi rahasia kita berdua saja, yang lain gak tahu. Betapa kita bangga, ya kan? Teman saja yang bisa memberitahukan rahasianya kepada kita, yang tidak dia beritahukan kepada teman yang lain, kita sudah merasa bangga sekali. Karena kita dipilih untuk menjadi orang yang bisa mendapatkan rahasia dia. Terlebih lagi dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat keintiman kita dengan dia, maka dia berkata, apa yang ada di hatiku, aku ingin beritahu kepadanya. Aku ingin mencurahkannya.
Tidak, sehingga tidak ada lagi rahasia yang tersembunyikan. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya yang akan kita lihat, yang ketiga. Yang ketiga apa itu? Ada berkat yang mengalir dari Tuhan. Ketika seseorang suka menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, maka di dalam Kejadian pasal 23 ayat 25 berkata, ini di dalam bahasa Indonesia masa kini ya, dikatakan, kalau kamu menyembah aku, Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman, dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Ternyata di dalam penyembahan itu ada kuasa, yaitu kita menarik berkatnya Tuhan itu turun, sehingga ketika kita menyembah Dia, ketika kita suka menyembah Dia, maka Tuhan berjanji akan memberkati kita dengan makanan dan minuman. Artinya apa? Kita tidak akan kekurangan dalam hal makan, dalam hal minuman, dalam hal apapun kita tidak akan pernah kekurangan, karena Dia akan memberkati kita. Bahkan ketika dalam tubuh kita ada penyakit, Tuhan berkata Dia bisa menjauhkan penyakit itu. Dan saya merasa, ketika saya membaca firman ini, saya baru mengerti bahwa ternyata dalam pujian dan penyembahan itu kuasanya begitu luar biasa, kuasanya itu begitu dahsyat. Setiap kita yang ingin mengalami berkat Tuhan, bukan hanya berkat makanan dan minuman atau keuangan, tapi berkat kesehatan yang penting yang ingin kita miliki. Makanya sebab itu saya berkata, ayo masuk ke dalam pujian, ayo masuk dalam penyembahan, sehingga kita bisa mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, seringkali yang membuat kita sulit masuk ke dalam hadirat Tuhan itu adalah peperangan di dalam pikiran. Untuk peperangan ini kita perlu senjata, namanya orang lagi berperang. Nah, kalau lagi berperang tentunya kita butuh senjata. Senjatanya itu apa? Senjatanya itu adalah pedang roh yang adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita mengalami peperangan, ketika kita menyembah, itu peperangannya itu pasti di dalam pikiran kita. Aduh, ketika menyembah, Kau ku sembah, dia mulai pikirkan, aduh teman tadi saya berkata gini ya, aduh tadi saya pengen melakukan ini, besok bagaimana ya? Besok saya bekerja, bos saya kira-kira marah enggak ya? Karena saya sudah melakukan kesalahan, misalnya seperti gitu. Nah, peperangan itu selalu ada di dalam pikiran kita. Dan itu yang seringkali membuat kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Peperangan di dalam pikiran kita yang berkecamuk itu yang kadang-kadang membuat kita tuh jenuh dengan namanya penyembahan, jenuh yang namanya pujian, sehingga kita malas dan bahkan kita tidak mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita nggak bisa menikmati penyembahan. Bukan salah pemimpin pujian ketika kita nggak bisa menikmati pujian, ketika kita nggak bisa terbawa hati kita dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi peperangan kita itu adalah di dalam pikiran kita. Sebab itu Tuhan berkata, ayo kalau engkau sedang berperang, mengalami peperangan, ambil senjata. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sebuah senjata, yaitu pedang roh. Pedang roh itu adalah apa? Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Ini adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya setiap hari kita diwajibkan untuk membaca firman Tuhan. Karena ketika kita lagi berperan di dalam pikiran kita, ketika kita menyembah, firman Tuhan yang kita baca itu akan menjadi senjata buat kita. Firman itu akan muncul, firman itu akan keluar, firman itu akan mengarahkan pikiran kita kembali. Firman itu akan menangkap pikiran kembali untuk terkoneksikan dengan Tuhan. Sehingga kita harus menjadi seorang yang bukan hanya menyembah, berdoa, tetapi juga baca firman Tuhan. Kalau kita hanya bisa berdoa, kita nggak suka baca firman Tuhan, ketika kita masuk dalam penyembahan, kita tidak bisa menikmati, kita akan jenuh. Tapi ketika ada firman Tuhan, ketika kita masuk ke dalam penyembahan, mungkin ketika itu kita membawa sebuah masalah yang besar, yang kita nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Kita hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Ketika kita sujud di hadapan Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan tanpa kekuatan apapun. Di situ ketika firman Tuhan itu masuk ke dalam pikiran kita, itu akan membangkitkan kita kembali, akan menggairahkan kita. Dan saya percaya bahkan ketika kita membaca kitab Mazmur itu ada puji-pujian, ada mazmur yang keluar dari mulut kita, itu bisa menguatkan kita. Saya percaya ketika kita mulai memperkatakan firman Tuhan, ketika kita mulai memperkatakan apa yang menjadi kebesaran Tuhan, kita ucapkan dengan mulut kita, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan yang kita tuju, maka saya percaya
penyembahan itu akan menjadi penyembahan yang berkuasa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tahu hari-hari terakhir ini banyak hal-hal yang bisa membuat kita terlena, sehingga kita nggak suka dengan penyembahan. Kita mungkin berkata, sudahlah, yang penting saya berdoa, yang penting saya ada baca firman setiap hari. Tapi tidak, masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus membawa 3 hal ini secara bersamaan: doa, pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan. Sebab itu isi hidup kita dengan doa, isi hidup kita dengan pujian, penyembahan, dan isi hidup kita dengan firman Tuhan. Ketika kita melawan kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengintimidasi kita, mengalihkan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka saya percaya kita pasti akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Satu hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya nggak tulis di slide, kita boleh buka di Alkitab kita di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya itu adalah Sakeus. Ini adalah firman Tuhan yang dalam bulan ini kami bagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Ketika saya menyaksikan kisah Sakeus ini lewat Superbook, ada hal-hal yang luar biasa yang saya dapati. Karena ketika kita baca firman Tuhan, mungkin kita nggak banyak hal yang bisa kita imajinasikan tentang siapa sih Sakeus ini, apa sih yang telah dilakukannya. Kita akan sama-sama pelajari ya. Kita baca bersama-sama. Kita buka di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan tetapi dengan suara yang keras. Kita baca di ayat yang pertama dulu. 1, 2, 3. Yesus sedang kemana? Ke kota Yeriko. Yesus sedang berjalan ke sebuah kota yang namanya Yeriko. Oke. Ayat yang kedua. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pengajar, dan ia seorang yang kaya. ya, di situ ada seorang bernama Sakeus. Apa pekerjaannya dia? Kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu adalah kepala pajak. Ya benar ya Pak ya? Ya, pemungut cukai atau kepala pajak ya. Ia adalah seorang yang kaya. Oke. Kita pahami sama-sama ya. Yesus masuk ke kota Yeriko. Dia berjalan di kota itu, dan ternyata di kota itu ada seorang yang bernama Sakeus. Pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai, dan dia adalah seorang yang kaya. Oke, ayat ketiga. Ia untuk melihat apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, Sakeus ini berusaha untuk melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Bukan hanya orang banyak ternyata, tapi karena badan dia pendek. Nah, oke. Yang keempat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oke. Kalau dia tahu bahwa dia punya hambatan untuk bertemu dengan Yesus. Hambatannya itu apa? Orang yang banyak dan badannya yang pendek. Biasa orang bilang kalau yang badan pendek itu katanya tidak pernah bisa kurang akal. Nah, dia pun juga gitu. Dia punya akal. Badan saya pendek bukan berarti saya nggak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia punya akal. Dia lihat pohon, apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas pohon. Oke. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oke. Tuhan lewat, Tuhan pas berhenti di mana di atas pohon itu Sakeus berada. Tepat di pohon itu.
Bukan di tempat yang lain loh Tuhan berhenti. Hebatnya Tuhan ya. Dan dia bisa tahu yang di atas pohon itu namanya siapa? Sakeus. Dia langsung panggil namanya. Sakeus, turun. Saya mau menumpang ke rumahmu. Saya mau tinggal di rumahmu. Seperti itu. Ayat yang ke-6 kita baca. Lalu Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Responnya Sakeus adalah apa? Dia langsung turun menerima Yesus dengan sukacita. Dia tidak berkata, Tuhan, enggak usah lah, aku di sini aja, kan aku pendek, aku nanti enggak kelihatan Tuhan. Enggak, Tuhan suruh dia turun. Sakeus turun. Saya tuh pengen ke rumahmu, mau tinggal di rumahmu loh, mau numpang di rumahmu. Sakeus ini segera turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat ke-8. Tetapi berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dengar Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyaksikan kisah Sakeus ini lewat Superbook, itu ternyata luar biasa. Sakeus itu digambarkan, dia itu ada di kerumunan orang banyak. Dia pengen lihat Tuhan. Dia pasti seperti gini. Sakeus ini pasti menjadi orang yang sudah pernah dengar tentang Yesus. Orang-orang di sekitar kota Yeriko itu pasti sering bercerita, Hei, engkau tahu enggak Tuhan Yesus itu seperti apa? Tuhan Yesus itu loh yang menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus itu loh yang punya kuasa, yang menyembuhkan orang lumpuh, orang kusta. Jadi banyak hal yang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Banyak hal yang sudah dia dengar tentang kuasanya Tuhan Yesus. Tapi dia belum pernah bertemu dengan Tuhan. Akhirnya ketika dia tahu bahwa Tuhan itu ada di kotanya, di tempatnya dia berada, tempat dia tinggal, dia akhirnya apa yang menjadi kerinduannya selama ini, yang hanya sekedar dia tahu, dia dengar dari orang, tanpa dia pernah menyaksikan seperti bagaimana sih Tuhan Yesus itu, bagaimana sih rupanya, bagaimana sih kuasanya dia. Dan dia dengan hati yang rindu, hati yang haus itu dia datang menerobos gerombolan orang banyak. Bukan hanya itu, ketika saya saksikan di kisahnya di Superbook, ternyata dia punya akal. Karena kalau dia berdiri dengan orang yang banyak menerobos masuk itu, dia pasti akan tersisihkan. Artinya gini, orang ini kan banyak berjalan-jalan, dia badan yang pendek, sedangkan orang yang di sekitar dia tuh tinggi. Jadi orang yang tinggi itu bisa nyiku dia, akhirnya dia akan mundur lagi. Nyiku dia akan mundur lagi. Karena dia orang pendek yang tidak kurang akal. Akhirnya apa yang dilakukan di Superbook itu dilihat bahwa dia itu merangkak ke bawah. Dia jalannya lewat bawah. Dia jalannya lewat bawah. Sampai akhirnya dia lihat ada pohon dan dia naik ke atas pohon. Artinya seperti apa? Ketika kita punya rasa haus akan Tuhan, kita rindu ingin masuk menyembah Tuhan. Seperti Sakeus yang punya rasa haus, pengen bertemu dengan Tuhan. Ada hambatan? Iya, ada hambatan. Ketika kita ingin menyembah Tuhan tuh ada saja hambatan. Bukan hanya di pikiran, mungkin ketika kita ingin menyembah Tuhan, kita punya hambatan mungkin karena pekerjaan kita sibuk, atau mungkin kita nggak punya waktu, atau mungkin badan kita yang rasanya lelah, atau mungkin yang kita sudah punya tidak gairah lagi. Tetapi kita belajar dari seorang Sakeus. Dia tahu bahwa dia punya kekurangan. Dia punya hambatan untuk bisa datang cari Tuhan. Tapi dia tidak habis akal. Dia karena punya rasa rindu, pengen tahu siapa itu Tuhan, membuat dia tidak habis akal dan dia terus terobos orang banyak itu. Begitu juga dengan kita. Ketika kita punya rasa rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, apapun yang menjadi halangan kita, kita pasti akan terobos masuk. Kita pasti akan mengalahkan halangan itu sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sama seperti Sakeus ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata apa? Turun Sakeus, saya mau tinggal di rumahmu. Saya mau pergi ke rumahmu. Saat ini Tuhan berkata, saya bukan hanya datang ke dalam rumahmu secara fisik atau bangunan, tapi saya akan masuk tinggal di dalam rumahmu. Ini rumah kita. Rumah kita.
Tuhan mau masuk ke sini, ke dalam hidup kita, ke dalam rumah kita. Dia mau tinggal di dalam hidup kita, di dalam rumah kita ini. Ini loh, di dalam roh kita. Dia mau tinggal. Tapi kita harus seperti Sakeus meresponnya dengan cara turun dan berkata, Tuhan mari masuk. Belajar seperti Sakeus. Ketika dia rindu mencari Tuhan, ada halangan, ada rintangan, dia bisa lalui semuanya itu. Karena apa? Karena rasa lapar dan haus dia akan Tuhan. Dia pengen melihat mujizat Tuhan. Dia tidak hanya ingin mendengar orang berkata Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Kita juga tentunya tidak pengen mendengar bahwa kesaksian dari jemaat Tuhan berkata Tuhan itu luar biasa. Dia sudah pulihkan hidup saya, dia pulihkan pekerjaan saya, dia sembuhkan saya. Kita tentunya tidak hanya ingin mendengar dari orang luar, tapi lebih daripada itu kita ingin mengalaminya secara pribadi. Sama seperti Sakeus. Saya nggak mau Tuhan hanya tahu tentang kuasanya Tuhan itu dari orang luar, dari orang lain. Tapi saya ingin sendiri mengalami kuasanya Tuhan. Saya ingin menerobos setiap tantangan, halangan, apapun yang ada di depan saya. Sikap tubuh Sakeus dengan merendahkan hati. Dia orang kaya, seorang kepala pemungut cukai. Itu orang besar, orang kepercayaan negara, orang berpangkat. Seorang yang berpangkat di depan orang banyak. Tentunya dia akan malu kalau harus dia merangkak di bawah untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi karena gairahnya bertemu dengan Tuhan membuat dia mematikan semua rasa malunya dia. Meskipun dia punya segalanya, dia kaya, dia punya pangkat, dia terhormat, dia punya kedudukan. Tapi dia mau dengan penuh kerendahan hati datang mencari Tuhan. Sama seperti kita. Ketika kita mau meninggalkan semua apa yang menjadi kebanggaan kita. Mungkin kita merasa kita punya ini, kita punya itu. Tapi saat ini kita tinggalkan semuanya itu. Di hadapan Tuhan kita itu nol, gak punya apa-apa. Datanglah dengan penuh kerendahan hati. Satu hal yang saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sama seperti Sakeus, ketika dia bisa menerima Tuhan tinggal di rumahnya. Ketika hari ini Bapak Ibu Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan tinggal di dalam rumahku. Ini loh Tuhan rumah aku. Ini Tuhan rumah aku mau kau tinggal di dalam rumah aku. Maka Sakeus yang dihujat oleh orang sekitarnya karena dia seorang pendosa. Apa itu Tuhan? Mengapa engkau mau tinggal di dalam rumah orang berdosa? Engkau tidak layak tinggal di dalam rumah orang berdosa. Iya betul, memang Tuhan tidak layak tinggal di dalam rumah orang berdosa. Tapi kalau orang yang berdosa itu mau datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mau tinggal di dalam dia. Dan buktinya apa? Ketika dia tahu bahwa Tuhan sudah mau menerima dia, dosanya, kesalahannya diampuni. Sama seperti tadi ketika kita dengar pujian dan penyembahan itu membuat kita bisa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saat itu hal yang dilakukan oleh Sakeus adalah satu perubahan hidup yang luar biasa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini memang orang pendosa, kata Sakeus. Saya ini suka memeras orang. Kalau di Superbook itu diceritakan tentang Sakeus ketika dia sudah ngambil hasil pajak dari rakyat kerajaan Romawi pada saat itu. Dia bawa ke rumahnya dengan harta kekayaan yang begitu banyak, dia timbang. Ini untuk kaisar, untuk kerajaan. Ini untuk Sakeus. Ini untuk kerajaan, ini untuk Sakeus. Dia memang jahat, tidak melakukan hal yang baik. Dia korupsi. Tapi orang yang jahat, yang ketika bertemu dengan Tuhan, itu bisa mengalami perubahan hidup. Kita semua ini tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Kita pasti semua pernah berbuat dosa. Tapi sejahat-jahatnya kita, kalau kita bertemu dengan Tuhan, maka orang yang jahat seperti ini, seperti ini. Orang yang berdosa seperti ini. Ketika kita masuk dalam penyembahan, ketika kita mengakui dosa, itu Tuhan bisa mengubah hati kita. Akhirnya Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari harta saya kasih kepada orang miskin. Kalau ada yang saya peras,
saya kasih kembali 4 kali lipat. Artinya apa? Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia sudah mengalami bagaimana dia diampuni, dia akan berbuat baik kepada orang. Dia akan berubah. Yang sering menjadi pertanyaan buat kita semua, mengapa banyak di antara kita yang belum pernah atau bahkan tidak mengalami perubahan dalam hidup kita. Dari tahun ke tahun, kita masih dengan karakter yang lama. Dari tahun ke tahun, kita masih memakai manusia kita yang lama. Saya hanya bisa memastikan bahwa kalau kita tidak berani untuk menanggalkan manusia lama kita, kalau kita belum bisa mengalami perubahan, itu berarti terjadi sesuatu dengan penyembahan kita. Karena kisahnya Sakeus ini sudah membuktikan, ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya diubah oleh Tuhan. Dia berbalik dari dosa. Dia jalan kepada kebenaran. Sama seperti kita. Saya pun juga bukan seorang yang suci. Tidak. Saya juga seorang berdosa. Punya kesalahan. Tapi saya berkata sama Tuhan, kalau Engkau bisa mengubah Sakeus, maka Engkau pun bisa mengubah saya. Hanya di dalam hadirat Tuhan, kita bisa mengalami perubahan hidup. Kita bisa berbalik dari semua kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa, menjadi sebuah kehidupan yang baru. Sakeus dia dulu suka peras rakyat, ngambil apa yang bukan menjadi milik dia. Tapi ketika dia masuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam sebuah rasa lapar dan haus akan Tuhan, di situ hidupnya diubahkan. Ketika Tuhan tinggal di dalam hidupnya, maka hidupnya menjadi berubah. Saya percaya setiap kita hari ini yang hadir, kita ingin hidup kita dirubah. Kita ingin mengalami perubahan hidup. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, yang mungkin orang lain di sekitar kita itu nggak suka dengan keadaan kita, dan mereka ingin kita berubah. Berubahlah, dimulai dari diri kita. Suami masing-masing berubah sesuai dengan posisi, dan istri juga berubah sesuai dengan posisi sebagai istri dan ibu. Anak-anak engkau juga berubah, dan ketika engkau berubah, maka kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera. Sebab itu, untuk ingin mengalami perubahan, kita perlu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Bawalah pujian dan penyembahan, dan sembahlah Dia. Tantangan ada, halangan ada, tapi mari bersama dengan kuasa Tuhan kita menghancurkan setiap halangan dan tantangan ini. Mari sama-sama kita belajar untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ini kesempatan buat kita belajar untuk menyembah, belajar untuk menyembah, belajar untuk menyembah Tuhan. Kita akan dipimpin oleh saudari Glenda, akan memimpin kita untuk masuk dalam penyembahan. Nikmati, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan tutup mulutmu, tapi nyatakan kebaikan Tuhan. Biarlah ada mazmur, ada pujian yang keluar dari mulutmu untuk meninggikan, mengagungkan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala
kemuliaan yang terbesar bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya saat ini ketika kami mengundang Engkau masuk dalam hidup kami, maka Engkau sudah tinggal diam bersama dengan kami Tuhan. Dan saat ini kami percaya mulai hari ini kami akan menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami akan bermazmur, kami akan menaikkan pujian, kami akan menaikkan penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena kami ingin hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami perubahan ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Semua keadaan kami yang buruk diubahkan menjadi baik ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya akan kehadiran-Mu yang bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi akan memberkati setiap saudara. Olehnya, saya rindu setiap Anda boleh membagikan apa yang Anda sudah dapatkan dari pelajaran hari ini kepada setiap kita. Dan jangan lupa untuk Anda boleh menuliskan kesaksian Anda, berkat Anda melalui form respons yang dibagikan oleh setiap host yang ada. Bagikan kepada kami apa berkat yang Anda dapatkan melalui pelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami.